wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zulfadli dalam pelajaran PKWU SMA kelas 10. Baiklah siswa sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran. Silakan berdoa. Siswa sekalian, untuk pengisian absen, silakan siswa mengisi absennya di kolom komentar. Ya, bagi yang tidak absen, nanti berarti dia alfa. Siswa sekalian, apa kabar? Semoga siswa sekalian sehat selalu dan semangat. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas kerajinan, ya, kerajinan dari non benda. Ya. Sebelum kerajinan non benda dibuat, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kira-kira apa saja kekayaan budaya kita yang dapat dijadikan kerajinan? Sebelum membuat kerajinan, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagaimana kita ketahui, Indonesia ini kaya, terdiri dari beberapa banyak suku bangsa. Jadi suku bangsa itu banyak juga budaya. Jadi kita bisa terinspirasi membuat kerajinan dari budaya tersebut. Ya, misalnya di daerah kita nyanyian lancang kuning, ya, itu dari budaya. Kita bisa membuat kerajinan, ya, kerajinan. Sebelum kerajinan dibuat, apa yang harus kita lakukan? Inilah materi kita pertemuan hari ini. Ya, materi pokok kita yaitu perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Jadi sebelum kerajinan dibuat, kita harus merancang, ya, merancang produksi kerajinan. Selanjutnya, kompetensi dasar. Pada pokok bahasan ini, kompetensi dasarnya menganalisis sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda dan material daerah sekitar berdasarkan daya dukung yang dimiliki daerah setempat. Untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis dan karakter bahan dan alat kerajinan terkait budaya lokal non benda. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non benda. Yang ketiga, menganalisis teknik produksi kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non benda. Yang keempat, menganalisis tahapan proses produksi kerajinan berdasarkan inspirasi budaya non benda. Selanjutnya, cakupan materi pembelajaran perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Rancangan dan produksi didasari oleh ragam budaya non benda dan identifikasi ragam material serta teknik produksi di lingkungan sekitar. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Di sini kita lihat potensi budaya non benda, ya, ditambah dengan potensi material dan teknik
maka dia akan menjadi kerajinan. Ya. Misalnya di sini potensi budaya non bendanya seperti kita tahu di Riau itu ada nyanyian lancang kuning, ya, contohnya lancang kuning. Ini merupakan potensi budaya non benda. Dari lancang kuning ini kita bisa terinspirasi membuat kapal, ya, membuat kapal kerai. Kapal ini kita buat misalnya dari kertas, ya, dari kertas atau dari kayu. Kalau dari kertas itu tekniknya kita dengan menempel, atau kalau dengan kayu dengan dipahat. Jadi potensi budaya ditambah dengan material dan teknik pembuatannya, maka dia akan menghasilkan kerajinan. Yakni potensi budaya non benda dan potensi material serta teknik produksi khas daerah sebagai dasar pengembangan kerajinan. Selanjutnya, dalam proses perancangan kerajinan diawali pertama memilih sumber inspirasi dan pencarian ide produk, ya. Yang kedua, membuat sketsa dari ide tersebut atau gambar. Kemudian kita pilih ide yang terbaik dari gambar-gambar yang kita buat, dari ide-ide yang kita temukan, kita pilih ide yang terbaik. Setelah kita menemui ide, kita membuatkan studi model kerajinan. Kita buatkan model kerajinannya, ya. Kemudian kita merencanakan produksi yang sebenarnya. Selanjutnya, ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Jadi kerajinan ini diproduksi dan siap untuk dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Di sini produk yang kita buat memiliki nilai keindahan, estetik, dan inovasi agar diminati pasar. Dalam perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non benda akan menerjemahkan suatu yang abstrak tak berbenda menjadi benda. Contohnya di sini secara simbolis burung enggang. Burung enggang ini memiliki makna leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Jadi kan kata kuncinya di sini burung enggang dan perlindungan. Maka kerajinannya tekstil bermotif burung enggang. Selanjutnya, untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non benda, mulailah dengan memikirkan hal-hal berikut. Yang pertama, budaya non benda apa yang akan dijadikan inspirasi. Yang kedua, produk kerajinan apa yang akan kita buat. Yang ketiga, mengapa produk kerajinan tersebut dibuat. Yang keempat, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut. Yang kelima, bahan atau material apa saja yang akan dipakai. Yang keenam, warna atau motif apa yang akan digunakan. Yang ketujuh, adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan. Terakhir, 8, bagaimana proses pembuatan produk tersebut. Di sini ada contoh kerajinan, ya. Contoh kerajinan ini nih diambil dari simbol burung enggang. Ini gambar kerajinan tekstil dengan ide simbol burung enggang.
Jadi ini ada kerajinan tekstil, diambil dari ide simbol burung enggang. Simbol burung enggang ini berasal dari ide burung enggang menjadi selendang pelindung. Ya, sketsa idenya pertamanya burung enggang menjadi selendang pelindung. Kemudian setelah dibuat sketsanya, maka dibuatlah gambar kerajinan tekstil dengan ide simbol burung enggang. Ini sketsa ide. Dan untuk tugas, carilah ide produk kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda yang akan dibuat. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan proses perancangan kerajinan non-benda. Yang ketiga, buatlah beberapa sketsa ide bentuk dari produk tersebut. Pilih salah satu bentuk ide yang paling baik. Tentukan teknik-teknik yang akan digunakan untuk membuat serta bahan dan alat yang dibutuhkan. Yang keempat, sebutkan proses pembuatan produk tersebut dan gambar produk tersebut. Yang kelima, carilah kisah sukses pengusaha kerajinan dan tampilkan beserta fotonya. Ya. Ini untuk deadline-nya silakan lihat di Classroom. Dan untuk pertemuan berikutnya, silakan siswa membaca perencanaan kerajinan dan keselamatan kerja. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.